Iya, si patolo-toloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Ya, Cuing. itu. Kasihan aku loh. Ih, sampai segitunya. Ih, sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Kamu salah lawan. Rudi Wak Labu adu mekanik bang sama si Dosma sambil kasihan aku lihat. Kenapa? Ribut dia? Ribut kan, saling sindir. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini sesi 2 dari perdebatan yang pagi tadi ya, yang dimana di sesi ini memang juga seru ya, karena memang apa yang disampaikan oleh Hizuma ini luar biasa, dan juga para pendeta itu pun tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada ya mencela, mencaci, memaki dengan penuh kekecewaannya, yang mereka sendiri tidak mampu melawan hujah dari Hizuma itu, karena bukti nyata bahasanya Kristen itu bukan datang yang diajarkan oleh para nabi, melainkan oleh pengajaran yang diadopsi oleh kaum pagan, yakni pagan Romawi dan Yunani, yang dimana diciptakan oleh Paulus, yang sesungguhnya Paulus itu bukanlah orang Israel ataupun bukan keturunan para nabi yang terlahir dari kaum Bani Israel, melainkan dia adalah seorang berkebangsaan Yunani. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku, ada di antara kita yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa oknum yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Murid-murid Yesus itu sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Siapa oknum yang belum mati yang hadir pada saat itu selain daripada Yesus? Jawab. Itu PR. Baik, saya jawab, gak perlu PR itu. Ya sudah, silakan Anda jawab. Siapa orang yang masih hidup sampai hari ini? Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Lukas 9 ayat 27, syarat-syarat mengikuti Yesus ya. Saya baca dulu semuanya supaya dipahami, nanti saya akan jawab yang siapa murid itu. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Oke, saya jawab pertanyaan itu. Ya, siapa murid yang dimaksud oleh Yesus? Murid itu adalah murid yang menulis kitab Wahyu. Karena seluruh murid, ya sabar, jangan tertawa, jangan bergerak dulu semua, takut ya. Oke. Karena seluruh murid itu mati dalam keadaan martir.
Yohanes itu dia pernah digoreng. Kerajaan Allah sudah datang? Sabar dulu, tenang aja. Enggak. Saya jawab. Kerajaan Saya jawab. Allah sudah datang? Saya jawab. Kerajaan Allah sudah Saya datang jawab atau belum? Secara presisi. Kerajaan Allah datang Allah kepada sudah datang atau belum? Yohanes. Kerajaan Allah datang kepada Yohanes. Kerajaan Allah sudah datang? Hei, Dengar Hey, dulu ya. kerajaan Zuma Allah sudah datang? Zuma takut, belum selesai. Kerajaan Allah sudah datang? Potong. Beginikah etika Zuma dari tadi? Kerajaan dengar, Allah sudah datang? Saya belum berkata demikian. Silakan lanjut. Kalau Anda kemudian hanya ngaur di sini, saya suruh hostnya untuk tendang Anda ke gereja colok pantat pendeta ya. Kalau Anda hanya ngaco yang disebut Ya, kerajaan, Anda dengar dulu anak kecil, dengar. Demikian. Ya, dengar anak kecil mau yang tak ada ilmu. meluruskan. Dengar anak kecil yang tak punya ilmu. Zuma takut. Yang disebut kerajaan Zuma Allah takut, itu kan? adalah surga. Hei. Zuma belum selesai. Yang belum selesai, Zuma takut. dengar. Engkau takut. Yang disebut Zuma berhenti. kerajaan Allah itu adalah Kerajaan surga. Allah itu adalah Yesus Kristus. Nenek mukiper, gepeng, bocor halus. Makanya saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, saya harus mengatakan kalian itu kurangi makan babi dan anjing supaya kalian itu nggak bebal. Yesus berkata bukan kepada muridnya. Yesus berkata kepada dirinya sendiri dan juga kepada muridnya, bukan hanya kepada murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah hari kebangkitan, hari penghakiman, surga, neraka, kiamat. Itu kerajaan Allah tuh. Jadi maksud daripada Lukas 9:27 ini, kata Yesus, ada di antara kalian yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah sudah datang? Belum. Berarti masih ada di antara orang yang hadir di situ yang belum mati sampai hari ini. Kalau dia belum mati berarti dia tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati berarti bukan dia yang bangkit dari kubur yang kalian sembah tuh. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Yesus, tapi Kristus Yesus Dajjal Al-Masih. Itu yang kalian sembah. Jadi yang bangkit dari kubur itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan, itu adalah penerus angkatan jahat itu. Angkatan jahat. Coba tunjukkan satu orang yang bisa kemudian begitu melihat Yesus, begitu melihat orang yang keluar dari kubur, seketika kemudian mereka berlari dan memeluknya. Wahai guru, wahai guruku, wahai Yesusku. Mana? Emak kandungnya nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Ke-11 muridnya malah mengiranya hantu. Ayo, malah narasi yang dibangun oleh pengarang Markus 16:12, ketika Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain, wajah yang lain, bentuk yang lain, itu bukan Yesus, tapi kau katakan Yesus. Ayo, ada nggak di antara mamanya, bapaknya, kakaknya, saudara-saudaranya begitu ada keluar dari kubur mereka bergembira ria menjemput Yesus? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi jangan sok pintar. Kalau masih Kristen membahas kekristenan, jangan sok pintar depan saya. Jangan sok pintar. Kalian minim ilmu. Karena kalian itu adalah orang yang hanya percaya saja, bukan menjadi Kristen karena manifestasi pengajaran intisari dari Bible. Enggak. Kalian itu hanya Kristen keturunan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Hanya itu. Kalau mendalami Bible, kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa. Kapan kalian mendalami Bible, kalian akan keluar menjadi ateis. Itu. Gak bisa kalian itu dihantarkan kepada Bible, gak bisa. Jadi jangan sok tahu. Lukas 9:27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu yang belum mati? Yesus. Jadi tidak ada kebangkitan. Ya, silakan ngimbul. Mulai. Silakan. Anda baca di Wahyu, saya bawa Anda baca di Wahyu 4. Apa yang dikatakan tadi oleh Michael benar.
Silakan Anda tunjukkan di wahyu. Wahyu mana? Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, ini penglihatan Yohanes. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Melihat pintu terbuka di sorga. Apa itu? Bukan kerajaan sorga. Apa bedanya dengan lugat Tambunan? Dan suara yang dahulu kudengar. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segeralah aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata. Tuhan menampakkan sorga kepada apa yang dituliskan tidak pernah salah, semua yang salah adalah cara pandang kau, karena kau selalu skeptis. Ya, kau selalu skeptis. Kenyataan ini benar. Anda baca di Wahyu 4. Apa yang Anda bisa lihat dari situ? Coba. Saya pelan-pelan mau tanya sama saudara. Coba Anda baca Lukas 9 nomor 27. Pelan-pelan Anda baca, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, oke. Iya, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini sebelum ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan. Mereka mampus. Allah. Mereka di situ satu orang atau dua orang? Mereka satu, mau siapa, satu orang atau dua orang? Mau satu orang atau dua orang? Kamu tersiksa dengan Bibelmu sendiri, saudara. Kamu tersiksa. Kamu tersiksa. Para murid. Siapa aja di Pulau Patmos? Siapa aja di Pulau Patmos? Kenapa? Siapa aja di Pulau Patmos? Murid Yohanes bersama Yesus. Siapa lagi? Dia bersama Yesus. Iya, siapa lagi? Lu Anda bertanya siapa? Dia dengan Yesus. Dia mendapat kan mereka. Apa? Setiap murid-murid itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Yang memperlihatkan kepada mereka, inilah akibat. Mereka itu adalah seseorang yang mewakili seluruh murid. Lihatlah teman-teman ya, kalau wakil iblis yang berbicara, kebohongan itu nampak nyata di depan kita, tapi mereka buat-buat karena memang mereka ini adalah wakil setan. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa. Kata mereka itu banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan yang ada di Pulau Patmos itu cuman satu orang saja. Jangan berbohong, gak bagus. Kamu sudah tua dan sebentar lagi kau mati. Jangan kau berbohong. Saudara. Aku berkata, aku suka berbohong itu kau penipu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara berarti ada orang yang hadir di antara mereka yang hadir di sini. Anda memaknainya bagaimana? Anda tidak tahu bahasa sama sekali. Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Berarti dia menunjuk satu orang. Mereka di sini satu orang atau dua orang lebih. Anda baca dulu di antara. Kenapa sih Anda selalu saja bernarasi yang membenarkan Al-Quran? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir laknatullah selalu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal mereka sebenarnya itu sadar kalau mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Saban hari kok orang Kristen kalau berdebat selalu membenarkan isi Quran. Semakin menebalkan iman Islam terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini malam Anda pertontonkan, Anda nipu diri Anda. Di sini sangat jelas, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Yesus dirinya sendiri tidak akan mati sebelum orang-orang itu melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 30. Oke, kalau kau berkata Yesus berarti Yesus dan Yohanes, berarti mereka tidak.
Tidak ada Lebih dari Yohanes. Karena sekarang kau tertelan Yang oleh pernyataan. menulis di Pulau Patmos itu bukan murid Kau Yesus. tertelan oleh pernyataanmu sendiri. Kalau juga itu Yesus, maka Yesus mereka tidak. Tadi lebih dari Tidak. satu. Tidak. Kau bodoh. Kerajaan Allah itu, hei, kerajaan Allah itu bukan Yesus. Kerajaan itu coba. Kerajaan Allah itu apa? Dia kerajaan Yesus. Kenapa? Jangan selalu berbohong, Berasal dari Bang, surga. nggak bagus. Sebentar. Anda sudah tua. Anda sudah dia tua, berasal nggak dari bagus. surga. Sekarang saya tanya, kalau dia berasal dari Kerajaan surga, surga itu apa? Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga adalah tempat berdiam yang maha kuasa. Iya. Nah, sekarang apakah itu sudah datang? Siapa? Dia sudah datang. Apakah sudah dari surga? Ya itu Yesus. Menurutmu Iya kan, itu Yesus, Yesus. Sekarang yang saya tanya, apakah kerajaan Allah itu sudah ada? Kerajaan Allah. Ketika engkau percaya, hari ini pun kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu adalah kerajaan Allah. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Roh Kudus Ini bukan berasal tempat. dari mana? Roh Kudus berasal dari surga. Maka ketika Saudara. kamu dimeteraikan dari Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam dirimu. Saudara. Kamu di mana kamu? Bang Syakir, syukran. Kamu ditertawakan loh. Kamu di mana? Kamu ditertawakan loh. Kamu sadar nggak? Kamu kalau sudah tidak bisa kamu mengelak dengan segala rupa macam dahli, bukan dali, tapi dali. Yesus itu nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Nabi alam tahu tidak? Kapan Yesus datang? Saya tanya, Yesus datang nanti kedua kalinya menurut Yesus itu kapan? Tidak ada seorang pun yang berhak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tanda-tanda kedatangannya seperti apa menurut Yesus? Peperangan? Terus? Ya sudah, anak bangkit melawan orang tua. Terus? Rupa-rupa macam kejahatan, rupa-rupa macam penyesatan yang sedang kau lakukan. Terus? Itu tanda-tanda. Nah, terus? Penyesatan yang terbesar adalah ketika kau menipu banyak orang. Tunggu dulu. Menurut Yesus, menurut Yesus tanda-tanda kedatangannya dulu. Jelasin tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua itu seperti apa? Itu salah satu banyak antikristus, termasuk kamu yang tidak mengaku Bapa maupun anak. Tanda-tanda kedatangan Tandanya Yesus. adalah antikristus. Sini. Pasang kupingmu. Dengarkan. Mute dulu. Diam dulu. 1 menit. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku aku. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua adalah aku nampak sebagai manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuh, aku akan datang, seluruh mata akan memandangku. Oke? Itu pengakuan Yesus untuk datang kedua kalinya itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Sekali lagi dong. Ini kan malam Ahad. Malam Sabtu. Nalarnya tidak main. Yang keluar dari kubur itu kedatangan yang keberapa? Apa hubungannya bangkit dengan kedatangan? Hei, Yesus berkata kedatangannya yang kedua itu kapan? Anda baca di dalam Alkitab. Dia Sudah berkata terjadi atau belum terjadi? Kapan dia Sudah berkata terjadi? bahwa dia akan datang? Sudah terjadi Saya atau bertanya belum kepadamu. terjadi? Saya tanya, dia sudah berkata kepadamu. Kapan dia sudah berkata kepadamu? Saudara, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau Yesus sudah berkata kedatangannya, kamu lenyap loh. Kalau dia sudah datang, kamu lenyap. Saya ulang, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Saya bilang kalau dia sudah datang, berarti kamu lenyap duluan. Sudah terjadi atau belum terjadi?
Loh, kamu mengerti bahasa saya tidak? Enggak. Saya bilang kalau dia sudah datang kedua kali, maka kamu yang lenyap Sudah nomor satu. terjadi atau belum Sudah. terjadi? Kalau kau boleh lenyap, itu dia belum datang. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau kau sudah lenyap dulu baru dia datang. Jangan usah gitu bahasanya. Tidak usah malu-malu. Saya tahu kau menyembunyikan sesuatu. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Ya, saya menyembunyikan sesuatu, saya mau kasih tahu buat kau. Sebentar. Silakan. Kau tadi bilang menyembunyikan. Ya. Saya baca di 2 Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika sebentar, karena kau bilang saya menyembunyikan ini dari lama ayat ini. Iya. Dengar baik-baik. Silakan. Dengar. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari panggil. Siapa yang ada di dalam gua-gua, termasuk gua Hira? Makhluk yang menggantikan Yesus. Dengar. Makhluk yang dengar dulu. Iblis lu yang ada di dalam gua Hira itu iblis. Dengarkan. Ini Alkitab saya dalil. Di dalam Dengarkan. gua disimpan iblis. Dengarkan. Diam, tenangkan hatimu, tenangkan iblis yang ada dalam dirimu. Dengar, pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang. Dengar dulu, saudara. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang gantung itu disimpan di goa milik Yusuf Arimatea. Boleh nggak teman-teman saya dibawa tertawa sebentar? Boleh kan ya? Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman. Mayat dari pengganti Isa Al-Masih itu disimpan di dalam goa buatan Yusuf Arimatea. Begitu dia keluar dari goa, dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berkepala seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Lo kamu baca ayat, kamu baca Bible enggak? Saya tanya, kamu baca Bible enggak? Saya ulang pertanyaannya tuh. Sederhana loh. Kedatangan Yesus yang kedua itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah atau belum? Malu kau kan? Tanya aku dong, Gurunda. Tanya aku, Gurunda. Adindaku Fandi yang ganteng. Yesus sudah datang kedua kalinya, yang kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Jadi yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yesus palsu, paman. Iblis. Selamat malam cucuku. Aku turun dari gunung untuk menyatakan segala risalah-risalah yang kamu harus antarkan kepada keturunan Adam. Mana dalilnya? Kita bisa omong kosong dalil. Yesus berkata, pada saat kedatanganku yang kedua, aku akan nampak di langit. Aku akan nampak di langit, semua bangsa di bumi akan melihat, mereka akan melihat aku datang di awan-awan di langit. Itu kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang ke Paulus, akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Kau tidak punya dalil toh? Kau tidak punya dalil. Matius 24 nomor 30, Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, anak Maria yang kedua kalinya. Oke? Jadi yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Pulau Patmos itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Ananias pun bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur juga bukan anak Maria. Yang berkata di Matius 28 juga bukan anak Maria. Saya berharap saudara masih punya akal. Ya, minimal kalau masih bisa ditambal. Karena saya tahu Anda bocor halus. Dengar ya. Nah, silakan. Kau dengan dalil. Dari tadi kau berbicara tuh omong kosong karena tidak punya dalil. Oh, jadi Matius 24 itu omong kosong. Bagus. Dengar, saya jawab kau ya. Bilangan 12, apa pengertiannya? Apa pengertian? Nomor berapa? Itu bilangan 12. Nomor berapa? Bilangan 12. Nomor baca 6? baik-baik. Kamu baca ayat. Nomor berapa? Nomor Bilangan berapa? 12 ayat 6.
Oke, Kalau silakan. berfirman ayah, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu siapa yang Anda maksud nabi? Dengar. Siapa yang Anda maksud nabi? Nabi siapa? Ananias? Nabi Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Tunggu. Pertanyaan saya tadi, siapa yang kau anggap nabi di situ? Paulus. Orang dengar, Musa berkata kalau kawan-kawan dia mencoba dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa nabi itu? Loh, itu semua nabi, semua dipenuhi dengan roh. Karena pertanyaan saya, apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini, maafkan saya, Dokmen. Apakah seorang rasul bukan Pengikutmu seorang harus nabi? kayak begini kubuat, Dokmen. Apakah seorang rasul bukan seorang nabi? Sekarang yang datang kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus? yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi, hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto kemana-mana. Semua nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara Indra, Saudara Indra, Saudara Indra, Pendeta Indra, Pendeta Indra, Pendeta Indra, Pendeta Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta Indra, tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Pendeta Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, ya, kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Yesus yang datang. Yesus yang datang kepada Paulus. Hei, tanya dulu. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada saksi. Ketika dia berbicara dan saudara Dinda Yonatan Nandar, apakah anda mencium aroma aneh-aneh? Punya dalil, aroma toilet? Orang yang suka omong kosong, saya baca. Dinda Kores, Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma toilet? Iya Bang, lagi. Soalnya saudara Pendeta Indra ini ngomong sambil itu dalil orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri, saya kasih kau. Dan mana dalil? Mana dalil? Sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat mulai ngaco. Sebentar, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan kepadanya. Mana Yesus? Mana datang? Mana Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam roh. Tidak Bapak, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Tolong tunjukkan. Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah itu roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya,
penyembah iblis yang ini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk menipu, tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Tidak Bang. bisa. Kamu Saudara berkata bahwa Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. kamu orang sudah Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. saya kasih kamu Yesus dengan kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Dalil, Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. mana dalilmu dari Al-Quran? Kok tiba-tiba Apa kehebatan agama Islam? Saya mau tanya. tiba-tiba kemudian Apa kehebatan agama Paulus Islam? itu Saya sudah mau datang tanya. kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Dia banding ya. Ganti pemain ya. Iya, iya, iya. Jangan dipamain. Allah menyatakan Ya, diri kamu dalam Indra, perbuatan dalam mimpi. Indra, karena kau seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Islam? Ntar dulu bro. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi Mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen? Itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Bang Juma nanya balik ya kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba, Sudah? silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Yesus mati, hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Nabi. Kitab Nabi-Nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Ntar dulu Bang Juma lagi yang nanya. Apa kehebatan Kristen dong? Kan diulang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu sebagai Jawab. Muhammad mati apa hidup sekarang? Nabi Muhammad? Karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya? sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa menjawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke? Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali.
Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria, yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Kalian nggak berani. Lucu loh. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu dengan nabiku gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Saya. Jangan di-mute. Nah, silakan. Tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Iyalah. Ada kaidah apa? Coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri bilang tadi. Naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca baik-baik. Ini udah nggak sehat ini, mute ini. Udah. Coba kau baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam selalu begini, mute terus. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba masuk ke TV, semuanya nggak pernah mute. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Islam ini belajar sama Edis Depi ya. Bisa diskusi. Atas kesalehannya doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, kan? Mulai marah Zuma, jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah? Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya, habis itu di muridnya Edis ini. Pantas. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri, dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Ya. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini, muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara tapi Edis salah bagi nasi bungkus. Salah bagi nasi bungkus hanya Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1. Begitu. Enggak dibagi rata. Pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya 200.000. Nggak bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200.000, enggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu. Pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia nggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu. Boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh, kabur. Kabur dia. Enggak di-kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Juma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus, dia jawab loh, ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi, perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama tuannya. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naik ini. Iya. Yonika, dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yonika. Monitor. Bang Yonika. Oke. Juma kurang belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek.
Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Iya. Yang giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanya. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan nih anak-anak. Iya. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di sorok wartawan. Fotonya si Agatha di sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Ada Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Suma mangkir dari panggilan, gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi siapa namanya? Si Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi. Dia nggak peduli lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin Bang Juma, saya punya datanya. Bang Juma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan. Kasih diapresiasi sama Oten. Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sono. Apa yang dia kasih? Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Tekor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Orang sini bilang saling patol. Si patolotoloi. Iya, si patolotoloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Kasihan aku loh. Sampai segitunya. Sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Rudi Waklabu adu mekani Bang sama si Dosma. Sambil kasihan aku lihat. Kenapa? Ribut dia? Ribut kan, saling sindir. Nyai ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian pade. Si Mangku datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshitnya minta ampun. Pemanggilanku 2 mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Iya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik mungkin. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya, bantu follow-follow akun Bang Kores karena ini akun yang entah ke berapa ini, banyak yang tumbang akun dia. Akinandar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini tolong bantu-bantu di follow. Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik panggilan kedua? Oke. Misni?
Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyuma, bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Anak-anak. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, host. Cuplikan doang. Nanti lebih lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Ngapain kau sosok jagoan? Sambil ngomong aja nggak apa-apa. Ternyata cuma segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la. Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen. Tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Sekali lagi. Saya gimana Bang Handi? Silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andis Labes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal. Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini. Vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang gini, kalau sampai ini mandak penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan rasakan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Kau rasalah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Bang Zuma. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di-mute dulu Bang Yus. Theophilus Katolik ya. Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Al-KTP sama Darius. Kalau mau naik silakan naik ya. Bang Al-KTP sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya, tidak paham masalah itu kan. Yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya,
bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar, tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini, versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini, kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada, Bang. Iya, gitu. Kita Kenapa tidak bisa akan pernah demikian? ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara Iya. luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Ya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja, Bang. Tidak Yes. ada konteks seperti itu. Itu. Tidak ada. Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena nggak pernah bisa disatukan itu, Bang. Agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu, Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, Gitu. nggak masalah. Kita tidak Iya. akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena Jadi kalau jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya memang. Dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak pernah. Itu Matius 28 tuh, nomor 19. Gini. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang. Ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, kata Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan. Diambil aksesoris. Oh, Rasmi lagi nih si tua. Kapan diambil aksesoris mobilmu? Kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh. Lah. Itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik logila. Itu sudah pemanggilan, tapi belum nongol di Polda Sumut. Ya.
Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundul dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhan-tuduhannya terhadap saya, keluarga saya, tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita udah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu sombong tinggi kali bahasa, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya, atau lempari pakai bakul gitu loh? Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau. Terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Yang hujan jelas di sini Bang Hadi, hujan Bang Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah A1, kenapa ya dia menginjak Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Berarti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si peci merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan tidak ada duit. Ayo si peci merah, Jangan dihukum katanya Bang. Nanti peci merah galang donasi Bang. Manrase. Ya halo. Silakan tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo. Ya, silakan Bang. Iya. Cuma halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana ini Bang? Anda Kristen apa Oten? Hah? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini Bang. Soalnya KTP ku Islam. Tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok belum? Gak ada jalan cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas?
Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mana panomom, Bo. Udah pernah kau baik. Silakan Mel, lu belajar apa masalahmu, nak? Mel. Iya bang, iya. Ya, apa masalahmu, nak? Aku belum tahu cara sholat ini bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua bang. Ya, kok keluar dari pohon? Orang tua nggak ada bang. Keluarga dekat misalnya? Aku ngikut sama orang Kristen bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh nggak pernah bang, aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh nggak pernah bang. Aku sunat bugis sama sunat apa itu namanya itu? Sunat ini bingkung. Coba kau syahadat dulu, Pale. Iya bang. Coba kau syahadat, Pale. Kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau syahadat dulu. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pintar kau gitu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid, ya. Bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Udah cari penggali kubur bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke bang. Ini nggak sembuh, masuk tanganmu. Lentoulu. Sama aduk kelang. Baco. Hai, lah baco. Baco kutu. Pan rahasia setelah baco. Pan rahasia itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang. Tapi asli orang Bone Sopeng. Kena memang enggak? Kena memang. Ayahanda. Baik. Chris. Proper name Tuhan kamu siapa? Bingung ya OT-nya ditanya ya, siapa nama Tuhanmu atau proper name Tuhanmu, pada bingung ya. Bang Kris. Bang Kris, ayah bunda gitu. Ribet kan lu jadi Kristen, ribet kan hidup lu. Iya Bang Kris, soalnya belum aku cerahkan. Ya udah serahkan dulu Kris itu ayahanda, kemana dia? Nanti dia minta ibunda pula lagi. Bang Kris. Aku kasih tahu nih. Ini Kristen ini kalau membantah jawaban Ustaz Tato, ahlinya dia. Bila ditanya ini nih. Yoga, siapa nama Tuhanmu? Yoga, siapa nama Tuhanmu? Kalau membantah ahlinya, tapi kalau ditanya nama Tuhannya aja ribet, minta ampun. Yoga, siapa nama Tuhanmu? Tuhan tidak bernama Bang. Kalau bernama itu makhluk. Yang bernama itu makhluk Bang. Jadi Tuhanmu nggak punya nama? Saya punya nama. Saya punya nama itu karena saya makhluk. Saya nggak gitu nanya loh. kamu, saya nanya Tuhanmu. Iya, aku adalah aku. Gitu Oh ya udah ya, oke. Jadi nama Tuhanmu aku adalah aku ya. Oke, yang cukup, disembah udah itu cukup. kan gelarnya. Iya. Jadi makanya. Tuhannya si Yoga, nama Tuhannya aku adalah aku. Udah cukup. Woi cukup. Allah sampean itu kan sama Cukup. Teruskan, biar Mas Ahaya meluruskan. Luruskan dulu luruskan Mas Aha. Tuhannya aku adalah aku, bukan ayahanda Mas Aha. Luruskan dia. Aku adalah aku dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 11 huruf. Oke. Nah,
4 huruf pertama yaitu alef, he, yod, he, kalau ditransliterasi ke huruf Arab menjadi alif, ha, ya, ha. Kalau ditransliterasi ke huruf Latin menjadi 3 huruf, ayha, dibaca ayaha. Nah, karena ini adalah proper name dari Tuhan, maka kita harus tinggikan lagi menjadi ayahanda gitu loh. Mantap kan penjelasannya Mas Aha. Mantap, masuk akal kalau Mas Aha ini. Mulai dari ayaha menjadi ayahanda. Tadi berapa huruf usaha? Coba ulang dulu. 11 huruf. 11 huruf. Ayaha itu diambil dari 4 huruf pertamanya, Bang. Apa itu? Pertama aja. Alef, he, yod, he. Alef, he, yod, he. Yod, he. Ya. Jadi alef, hai, alef, he, yod, he. Yod, he. Alef, he, yod, he. Ini Kristen yang langka. Coba tanya tanah Edan di mana? Di Cina. Iya Mas Aha ya di Cina. Di Tibet kalau Mas Aha. Jadi alef, he, yod, he menjadi ditransliterasi ke huruf Arab menjadi alif. Bentar dulu, malam, bentar. Iya bentar Pak Kripto. Ya bentar Pak Kripto. Ini selesaiin dulu nih. Ganggu lagi. Alef, he, yod, he menjadi. Ya, kalau ditransliterasi ke huruf Arab menjadi alif, ha, ya, ha. Kalau dibaca dengan cepat apa bacanya? Alif apa ke bahasa Arab? Alif, ha, ya, ha. Alif, ha, ya, ha. Oke. Kalau ditransliterasi ke huruf Latin menjadi 3 huruf, ayha. Ayha, Latin, ayha. Nah, itu dibacanya ayaha. Dibaca ayaha. Terus? Nah, karena ini adalah proper man dari Sang Yang Sang Maha Tinggi, maka kita harus lebih muliakan lagi menjadi ayahanda. Ayahanda. Saya simpulkan ya. Nah, jadi nama Tuhan itu sebenarnya alef, he, yod, he. Diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi alif, ha, ya, ha. Nah, diterjemahkan literasi ke Latin menjadi ayha atau ayaha. Karena ini ke Indonesia menjadi proper name menjadi ayahanda. Betul. Mantap. Keren Bang Hami nih, mantap. Ya iyalah, gua kan belajar dari lu. Jadi nama Tuhannya ayahanda. Lalu ajarin tuh si Yoga sama Kripto. Nama Tuhanmu ayahanda. Jelasin tuh. Ya kan mereka udah dengar itu tadi ya. Ya malam merah kan si Yoga ini budak kok. Coba aja panggil budak dia. Ya itulah. Itulah katanya kan, dia nggak denger kan? Itulah. Yang kita sembah itu Allah, bukan Allah. Ya dari mana kok ambil itu? Dari mana kok ambil itu? Iya Allah. Ya dari mana kok ambil itu? Ya terjemahan Theos itu. Ya dari mana? Inilah dasar ngepet juga nih satu nih. Theos kok menjadi Allah dari mana? Theos itu dewa atau Tuhan? Iya, tapi di sini Allah. Udah diam kau, diam kau, Pak Kripto. Udah diam. Bukan Allah. Udah diam aja kau, Pak Kripto aja dulu. Aduh capek, lu nggak punya ilmu, di bawah aja, lu nggak punya ilmu. Yoga. Tahu ngomong apa dia itu Pak Kripto? Kenapa? Dengar nggak tadi masa itu Pak Kripto? Silakan nanti langsung ke Ustaz Tata di Qatar. Silakan Pak Kripto. Saya baru masuk, saya nggak tahu ngomong sama Yoga apa. Nama Tuhan yang diperkenalkan Abraham siapa? Itu tadi judulnya. Oh, nggak pernah Tuhannya Abraham memperkenalkan nama kepada dia, hanya kepada Musa. Yehova. Oh, ke Abraham belum punya nama. Belum. Ke Musa siapa? Aku adalah aku. Namanya aku adalah aku. Kalau ke Musa Yehova. Yehova. Kalau Yesus mengajarkan nama Tuhan siapa? Yesus menyebut Tuhannya Bapa. Bapa kan bukan nama Pak Kripto. Sebutan ya. Sebutan. Betul. Siapa namanya? Tuhannya Yesus. Yesus menyebut Tuhannya itu Bapa. Bapa itu sebutan, bukan proper name. Iya, makanya saya tanya proper name-nya siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Jadi Tuhannya Kristen siapa? Namanya? Tuhannya Kristen. Namanya siapa? Namanya Yesus. Bah, Tuhan baru itu mah.
Bukan. Tuhannya Kristen tuh ada dua. Oh, ada dua. Satu. Ada dua. Ada dua. Satu Yesus, satu Bapa. Satu Yesus, dua Bapa. Jadi Tuhannya Kristen dua. Dua. Kalau Theos cuma satu. Kalau Theos satu. Ya. Satu. Kalau kuriosnya, saya juga kurios. Ya. Bang Ya Tata udah juga kesimpulannya Tuhannya Kristen dua, satu Yesus, satu Bapa, gitu ya. Iya, kurios. Jadi kalau Bapak itu kuriosnya segala kurios. Nyimpulkan semua, comot-comot. Nah itu kripto yang ngomong Kristen. Yesus kan bilang, bukankah kalian semua adalah kurios? Betul nggak? Ada itu datanya. Bukankah Data kalian dari semua kurios Tuhan? Mana datanya? Ada. Saya nggak bawa nih Alkitab. Jangan ngaku-ngaku Kristen. Kalian umat pendusta. Kita semua Itu dari tukang temanya aja kalian sampah, sudah berdusta. tukang parkir. Aku nggak ya. percaya sama, jangan ada percaya sama ini umat pendusta ini, pendusta. Temanya saja sudah berdusta. Apalagi Ini kripto, ini Kristen loh. Ini kripto Kristen asli. Kristen dari mana? Nggak ada. Ini kenapa dihapus temanya? Udah ketahuan diganti. bohong, tahu bohong. Udah Nggak ada ketahuan. Memang Kristen mengenal Yesus. Mana dalilnya Yesus tidak kenal Kristen? Mana? Enggak lah, Kristen itu menyembah Yesus, Yesus Kalau menyembah nggak ada Bapa. dalil, Ya udah kamu Kalau dialog nggak ada- dengan saya sebentar ya. nggak boleh. Ayo kamu dialog dengan saya. Tunjukkan bahwa Kalau nggak ada satu ngomong dari tadi aku terus ya moderatornya takut nggak takut. Silakan kamu Takut. tunjukkan bahwa Kristen kenal Yesus, silakan. Pakai data. Kamu yang menunjukkan statement tidak punya di mana dalil. Oke, Kamu yang balik bertanya sama aku. Oke, Di mana? kamu diam ya. Ya kamu diam. Oke. Jadi Tunjukkan. Yesus tidak kenal Kristen dan Kristen penyesat ajaran Yesus. Akan saya buktikan. Jadi gini, yang dikatakan pengikut atau kenal itu harus sama apa yang disampaikan oleh yang diikutin. Contohnya, saya mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Oke, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kami mentuhankan Allah. Nabi Muhammad mengaku utusannya Allah. Kami imani sebagai utusan. Nabi Muhammad memerintahkan ada perintah, ada larangan dari Tuhannya. Kami lakukan itu. Itu pengikut. Nah kalau Kristen bukan pengikut Yesus, perusak ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Kristen malah mentuhankan Yesus. Yesus mengaku ngalur ngidul. Jawab pertanyaan itu. Jangan kepanasan dulu, woi. Jangan kepanasan. Pelan-pelan Pak Sopir, oke? Nah, Yesus mengatakan dia seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Kata Kristen malah dia Tuhan. Pak Sopir. Tunggu dulu Pak Sopir. Tunggu. Yesus mengatakan dia manusia. Pak Sopir tuh. Ini takut mereka ini, gimana sih? Katanya temanya tadi temanya dihapus. Tadi temanya dihapus, dilarang. Jangan dihapus temanya. Nah, sekarang saya munculkan lagi temanya itu. Tapi kamu malah takut diskusi. Gimana? Hah? Atau saya diem, kamu dulu ya membuktikannya bahwa kalian pengikut Yesus ya. Saya diem ya. Oke, silakan. Silakan. Buktikan pakai data kalau Kristen pengikut Yesus. Silakan. Kalian kok yang bertanya, aku tanya dalilnya, muter kiri kanan di mana saya ditulis. menjelaskan, kamu potong-potong. Gimana sih? Nggak. Tunjukkan ayatnya diperbesar. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus tidak kenal Kristen. Jangan kamu menipu framing. Ya udah kalau begitu kamu kemana? Ke laut. Tapi saya salut kalian pintar Bible, pintar. Tapi kalian mempelajari Bible cuma mau mencari kesalahan. Itu saja. Nggak usah nangis deh, nggak usah nangis deh. Mending kalau nggak bisa diskusi ya mending ke laut, kan laut masih luas loh. Kalau mancing kayak dapat ikan pulang-pulang kan deh nggak diomelin bini. Daripada di sini ngoceh nggak pakai data. Nangis. Bagaimana mungkin Kristen itu mengenal Yesus? Semua yang pernah dilakukan oleh Yesus bertentangan apa yang telah dilakukan
selama ini Kristen. Pertama nih, Yesus itu bersujud menyembah kepada Tuhannya. Satu, Yesus itu tempat ibadahnya di sinagog. Yesus itu tempat ibadahnya di sinagog di hari Sabat. Yesus itu tidak makan babi. Yesus itu Tuhannya satu, esa. Yesus itu disunat. Yesus itu puasa. Kristen itu pertama menuhankan Yesus. Kristen itu tempat ibadahnya di gereja di hari Minggu. Kristen itu tidak disunat. Kristen itu ngembat babi. Kristen itu jorok. Nah, bagaimana kau bilang pengikut Yesus? Berbeda kali kau jaga gaya hidupmu dengan Yesus. Nah, apanya yang sama coba? Masih mau kau datang besok? Kripto juga Kristen, Bang. Gimana tuh? Nah, gimana tuh Kumala? Nah, masih mau kau datang besok? Nangis Bombay lo. Kau ibadah yang ditanya, jawab. Yesus ibadah di sinagog. Kau ibadah di mana? Yesus itu ya, Bang. Saya jawabin ya, Bang. Kumala dengar ya. Dengar nih. Sabar, kamu yang dengarkan saya dulu. Ya udah, kamu jawab dah. Saya mau dengar. Kenapa Kumala tidak pergi ke sinagog? Kenapa tidak disunat? Kenapa Kumala makan babi? Kenapa di hari Minggu? Kenapa nggak Sabat? Kenapa nggak Sabat? Kenapa tuh Kumala? Jawab. Kenapa panjang kulupmu? Iya. Kenapa kulupmu bau ini, bau minyak rem? Bau sangit. Iya. Ayo Kumala jawab. Jawab dulu. Kenapa tidak disunat Kumala? Yesus disunat. Kenapa Kumala tidak disunat? Berak kapur kan turun tokai. Apa lagi itu istilahnya berak kapur turun tokai ya? Apa istilahnya ya? Kalau kripto bisa jawab. Kalau kripto bisa jawab. Nah, kamu juga ngapain disunat? Siapa yang nyuruh kamu sunat? Siapa yang nyuruh? Ini perintah Tuhan itu harus digerak kulit. Perintah itu. Gimana Allah mau menyuruh? Perintah itu. Perintah itu. Mana di Quranmu? Ya, Mila Ibrahim, Abraham disunat, Ibrahim disunat, kita ikuti. Ibrahim. Bilang aja kalau bilang aja lu panjang kuluk, bau minyak rem, bau sangit. Terus buka celana lu buka, lu cium deh. Abraham ganti Ibrahim. Nangis kalian, nggak ada dalilnya tuh. Nggak ada. Coba Kumala, lu coba seharian keluar, pulang-pulang ke rumah. Demikian tadi kamu ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan cukup lumayan seru ya, ketika kita yang awam ini ya, yang awam tentang bagaimana kristologi dan menyimak perdebatan demi perdebatan yang dilakukan oleh para debater Kristen maupun Islam ya, itu akan banyak mendapatkan keilmuan apabila kita menyimak dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh, apalagi ketika umat Islam yang menguraikan hujah-hujah itu. Nah, kalau untuk kekristenan ya, ketika mereka melontarkan hujah, kita menyimak, kita membawanya mau tertawa. Kenapa? Ya memang lucu, karena memang apa yang mereka sampaikan itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan akal-akalan mereka sendiri yang sesungguhnya tidaklah tertulis di dalam kitab suci manapun. Bahkan di dalam Kristen, di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri, ketika kita kita carikan kesamaannya, apakah benar yang disampaikan oleh para pendeta itu tertulis di dalam kitab mereka? Oh ternyata tidak, gitu ya, tidak. Jadi apa yang disampaikannya
murni ngarang cerita, murni karena doktrin, murni karena dogma yang sesungguhnya terlepas semua dari pengajaran yang diberikan oleh para nabi, dan mereka hanya mengaku-ngaku bahasanya mereka ini mendapat pengajaran dari para nabi. Itu hanya bullshit ya, tidak ada. Itu hanya isapan jempol belaka. Tapi itulah kalau tidak ada Kristen ya tidak juga akan kita mendapatkan hiburan ya. Tidak ada badut-badut yang dapat membuat kita tertawa. Jadi ketika kita menonton ya orang Kristen berdebat, kita bawaannya mau terpinggal-pinggal karena memang mereka ini ya itulah badutnya yang ada badut di muka bumi ya kan, untuk menghibur umat manusia yang berakal itu. Oke, demikian saja kamus muslimin yang mungkin dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widosani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir